Tujuan langkah pembelajaran asesmen media pembelajaran. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa CP nggak perlu ditaruh lagi? Karena di CP itu nanti akan sudah ada tagging-nya gitu. Jadi yang akan diproduksi CP-nya pasti akan masuk ke dalam fase yang mereka sudah tentukan waktu masuk ke dalam RKMM, Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam kualitas dasar penulisan modul ajar perlu diperhatikan nih komponen minimumnya. Itu ada bahasa yang efektif dan efisien, jadi nggak bertele-tele, nggak panjang mau kemana gitu ya, tapi langsung to the point. Jadi Bapak Ibu nanti perlu perhatikan tentang itu, kemudian juga penggunaan EYD. Banyak sekali ditemukan EYD-EYD walaupun di kalangan Bapak Ibu guru, tapi memang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh nanti dicek lagi EYD-nya sudah benar atau belum. Kemudian, berikutnya adalah penggunaan aset visual yang fungsional. Dicek juga ya Bapak Ibu ya. Dan penulisan judul yang menarik dengan isi perangkat ajar. Jadi kalau bisa Bapak Ibu juga nanti memberikan rekomendasi. Misalkan dia menuliskan judulnya itu adalah modul ajar IPAS fase B gitu. Tapi nggak ada judulnya lagi, hanya pure modul ajar IPAS fase B. Nah, itu perlu Bapak Ibu berikan saran sesuai dengan langkah pembelajaran dan tujuan yang sudah ditulis oleh para penulis supaya langsung aja straightforward ke judulnya. Jadi bukan lagi mengulang nama modul ajar fasenya gitu ya, karena setiap modul ajar pasti sudah ada tagging-nya. Fasenya pun sudah ada masuk ke dalam tagging-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian section yang kelima ya di sini ada pemeriksaan keselarasan perangkat ajar. Bapak Ibu perlu sangat teliti di bagian ini. Kenapa? Karena dari tujuan pembelajaran perlu dicek ulang atas bawah berulang kali. Bapak Ibu perlu perhatikan tujuan pembelajarannya apa sehingga sudah sesuai atau belum dengan CP mapel fasenya. Jadi boleh dicek nih di CP mapel fasenya benar nggak ada tujuan pembelajaran yang ini gitu ya. Kemudian nanti MA-nya atau modul ajarnya sudah mencantumkan belum tadi yang sempat disebutin sama Bapak Ibu di kolom chat ya, langkah-langkah pembelajarannya. Apakah langkah pembelajaran itu sudah sistematis? Udah logis sistematisnya itu udah bisa mengukur ketercapaiannya tujuan pembelajaran belum? Gitu. Kalau belum, berarti nanti berikan rekomendasi seperti apa, umpan baliknya dikasih tahu harus bagaimana, gitu ya. Kemudian, apakah asesmen yang digunakan sudah sesuai untuk mengukur ketercapaian TP? Nah, dari situ nanti Bapak Ibu lihat asesmennya itu masuk nggak dari tujuan pembelajaran. Jangan-jangan waktu melihat tujuan pembelajaran, kemudian, dengan asesmennya itu beda gitu. Jadi tujuan pembelajarannya misalkan mengidentifikasi. Tapi tiba-tiba asesmennya justru dia mau, menilai, presentasi. Nah itu atau misalkan dia menilai infografis boleh, tapi infografisnya yang dinilai bukan identifikasi kegiatannya, tapi justru, melihat warna dari pembuatan dari infografisnya kah, kesesuaian warnanya kah, nah itu nggak nyambung gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran identifikasi, maka diharapkan untuk kegiatan untuk asesmennya juga sesuai dengan identifikasi. Kalau kata kerja operasional mengidentifikasi, kira-kira Bapak Ibu sebelum mengidentifikasi tahapannya gitu ya, sebelum mengidentifikasi itu ada apa dulu sih Bapak Ibu? Kalau kata kerja operasional, misalkan Bapak Ibu melihat nih tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi apa gitu ya. Nah kira-kira sebelum itu kalau dia mau buat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, itu apa dulu ya sebelum mengidentifikasi? Boleh dijawab nggak di kolom chat? Mengetahui, Oke, menyebutkan. menyebutkan. Apalagi? Oke, ada lagi? Saya menyebutkan mengenal, oke. Mendeskripsikan, mengenal, memahami, menjelaskan, mengenal, memahami, memahami, menjelaskan, oke, menyebutkan, menganalisis, oke, 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 nice, makasih Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu perlu lihat juga gitu ya kesesuaiannya sama nanti apakah itu sudah bisa untuk mengukur tujuan pembelajaran asesmennya, gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, indikator penilaian modul ajar, sebentar. Kita lanjut ya ke sini.
Untuk modul project Bapak Ibu, jadi memang, ada seksinya sama nih, ada 5 section juga. Untuk modul project memang Bapak Ibu perlu cek Kemudiannya juga mau sama Feb, kayak tadi, dokumennya tuh bisa nggak apakah gitu ya, ada kalau misalkan tutup dia punya spidol yang link tidak atau dipakai? tautan tambahan untuk modul-modul project-nya. Nah, perlu dipastikan apakah tautan Oke. itu bisa buka atau enggak gitu ya. Kemudian sama seperti section 2 pada modul ajar, itu perlu dilihat juga pelanggarannya, apakah ada SARA, pornografi, kekerasan, radikalisme, perundungan, dan promosi. Kadang misalkan di dalam modul projeknya ada juga nih, promosi-promosi kalau mau modul projek dari sekolahnya beliau, itu bisa diakses atau bisa dibeli di mana. Nah, itu perlu diperhatikan, jangan sampai ada unsur promosi juga, gitu ya. Section 3 itu sama, pemeriksaan kesesuaian dokumen, perlu dipastikan juga tidak menggunakan foto pribadi gitu ya. Kalau misalkan memang ada foto murid yang disertakan, di situ juga mungkin perlu memberikan sumber gitu ya, sumbernya dari mana. Kalau misalkan menggunakan, foto dari Google atau misalkan cari di web gitu, itu tolong disertakan. Jadi kalau memang tidak ada, ini nanti bisa masuk ke pemeriksaan kesesuaian dokumen dia, tidak bisa maksudnya dia bisa direvisi, tapi bisa jadi kalau tidak dilakukan revisi itu tidak diloloskan karena ada blok akun sosial, promosi, foto pribadi seperti ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perangkat ajar memenuhi komponen minimum. Memperhatikannya sama, EYD-nya, aset visualnya sama, kemudian juga efektif dan efisien juga perlu diperhatikan. Nah, kalau di modul project, kalau tadi di modul ajar itu sudah ada kesesuaian antara tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, juga nanti ada langkahnya gitu ya. Nah, kalau di modul project Bapak Ibu perlu perhatikan dimensi elemen, gitu ya. Jadi dimensinya, elemennya, subelemennya, apakah sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang dipilih, gitu ya. Kemudian pastikan juga asesmennya ini sudah yang digunakan ini sudah sesuai dan mencantumkan umpan balik yang jelas. Jadi bisa untuk membantu peserta didik mencapai dimensinya, elemennya, subelemennya. Jadi udah sesuai belum? Apakah sudah sesuai? Kalau belum sesuai berarti berikan rekomendasi, berikan arahan apa yang harus diperbaiki gitu ya. Terus pastikan juga bagaimana tahapan mencapai kegiatan proyek itu dapat membantu untuk menguatkan dimensi yang dituju. Gitu ya. Jadi gimana nih tahapannya, masuk nggak tahapannya, caranya dia itu, make sense nggak gitu. Kemudian caranya itu sesuai nggak sama tujuan pembelajarannya, jangan-jangan nggak nyambung nih gitu, antara tujuan pembelajaran sama tahapan yang mau, dibuat untuk bisa menyelesaikan modul project itu, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan demikian Bapak Ibu. Oke, berikutnya ini bahan ajar. Bahan ajar itu nanti Bapak Ibu bisa lihat juga ya perbedaannya. Mungkin Bapak Ibu selama ini familiarnya masih modul ajar, modul project. Bahan ajar tuh apa gitu ya. Bahan ajar itu media pembelajaran yang bisa digunakan. Tapi Bapak Ibu perlu memperhatikan juga nih, ada hal-hal yang perlu digarisbawahi gitu ya, dijadikan highlight untuk untuk bahan ajar ini. Yang tadi di atas sama. Apakah bisa diakses, diunggah, gitu. Kemudian sama, apakah perangkat ajar ini sudah bebas dari, pemeriksaan keamanan perangkat ajar, tolong dicek dan dipastikan, gitu ya. Kemudian apakah kesesuaian dokumen juga perlu dipastikan. Kemudian ada EYD juga, silahkan dipastikan dan yang terakhir adalah section rangkuman umpan balik. Nah ini jadi poinnya di bahan ajar. Jadi Bapak Ibu perlu pastikan hal yang sudah baik di perangkat ajar ini apa, yang sudah baik di bahan ajar ini apa, gitu ya. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari perangkat ajar ini. Kemudian di dalam bahan ajar itu apakah ada panduan gitu ya, panduan yang bisa digunakan oleh guru gitu. Jadi, di situ ada tujuannya, ada cara penggunaannya gitu ya. Kemudian di situ juga pastikan rekomendasi lain untuk kontributor dalam penulisan perangkat ajar. Jadi kalau misalkan ada rekomendasi lain, misalkan, Bapak Ibu punya tambahan informasi, kalau mau mengakses tambahan bisa memberikan sumbernya, berikan linknya boleh, gitu. Jadi kalau misalkan, "Oh, saya punya bahan ajar nih yang udah terbit," gitu, "dan bahan ajar saya menurut saya ini bagus," gitu ya, kalau Bapak Ibu misalkan punya, dan itu mau dijadikan rekomendasi, boleh, gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu perangkat ajarnya memang sudah sesuai dengan ketentuan. Jika nanti mau diberikan sebagai rekomendasi, kemudian linknya disertakan itu boleh, gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah saya sampai sini dulu mungkin Mbak Uyun udah bergabung kembali di sini.
Ya, sudah Ya, Mbak. silakan Mbak Uyun. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Valen sudah menjelaskan dengan sangat jelas mulai dari indikator yang ada di lembar telaah, modul ajar, modul project, juga bahan ajar. Ibu Bapak mungkin langsung khawatir gitu ya, mendengarkan Mbak Valen menyampaikan indikator yang tiap indikator itu rasanya kok banyak banget cakupannya gitu. Bapak tidak perlu khawatir, ini saya sambil bagikan, saya spill gitu ya istilahnya. Jadi ini belum kami berikan akses ke form telaah Ibu Bapak, tapi saya bisa tunjukkan di layar saya form telaah yang saya miliki di akun saya. Nantinya Ibu Bapak akan memiliki satu lembar kerja seperti ini, dan ini adalah tempat di mana Ibu Bapak melakukan proses telaah. Untuk lebih detailnya, kami ada simulasi dan juga pembekalan teknis di hari Jumat. Tapi karena melihat indikator yang banyak tadi, sebelum mumet, sebelum bete, sebelum udah khawatir duluan gitu ya Ibu Bapak, saya spill dulu isinya seperti apa gitu. Jadi nanti Ibu Bapak akan memasukkan email Ibu Bapak, lalu nanti tinggal buka perangkat ajar yang sudah tertera di lembar telaah Ibu Bapak. Jadi nanti di sini ada judul, ada mapelnya apa, tautan, serta status telaahnya. Kalau di sini tertulis perlu ditelaah, berarti ini belum ditelaah gitu ya Ibu Bapak. Saya akan buka formnya. Betul bahwa indikator yang disampaikan Mbak Valen tadi sama persis dengan yang ada di form telaah ini. Akan tetapi, kami sudah melengkapi juga dengan deskripsi terkait dengan indikator tersebut. Gitu. Jadi misal terkait dengan pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan keamanan itu mengharuskan perangkat ajar bebas dari unsur apa saja. Nah, itu kami sudah tuliskan di sini, Bapak. Lalu, kalau misal tadi ya sudah mulai masuk ke kualitas penulisan, kami berikan deskripsinya, komponen apa saja sih kalau misal nih bahan ajar ya yang sedang saya telaah ini, Ibu Bapak, komponen minimumnya apa aja? Oh, perlu ada tujuan pembuatan dan langkah penggunaan gitu. Jadi tidak perlu mengingat apa saja sih cakupan di setiap indikator, karena di form telaah sudah ada penjelasan yang kami berikan. Begitu. Termasuk misal kalau Ibu Bapak menelaah tentang visual. Indikator visual itu masuk apa saja kriteria keterbacaannya? Pertama warna, latar belakang, kalau ada tabel dan gambar itu jelas, semuanya sudah kami berikan lengkap di sini. Jadi tidak perlu menghafal dan tidak perlu buka dokumen lain. Gitu ya, Ibu Bapak, hanya saja mungkin nanti untuk menulisnya itu perlu deskriptif, perlu jelas gitu. Karena walaupun nanti kontributor mendapatkan juga kopi umpan balik beserta dengan penjelasan yang seperti di lembar telaah ini, tapi kami harap penjelasan deskriptif Ibu Bapak yang ada di sini membantu kontributor untuk bisa lebih mudah melakukan revisi. Jadi nantinya seperti itu Ibu Bapak, namanya juga spill tipis-tipis ya, jadi belum kami berikan akses, nanti akan kami berikan aksesnya sebelum hari Jumat saat kita pembekalan teknis. Baik, pertanyaannya nanti akan saya kumpulkan di akhir ya Ibu Bapak, kita ke sini dulu, alur penelaahan perangkat ajar. Nah, Ibu Bapak, proses penelaahan itu sampai bisa terbit gitu ya, sampai satu perangkat ajar itu bisa terbit, memang cukup panjang. Tapi seperti yang disampaikan oleh Mbak Valen tadi, proses ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas perangkat ajar yang masuk ke PMM. Kalau Ibu Bapak sudah pernah melakukan pelaporan itu juga salah satu inisiatif kita nih Ibu Bapak, supaya kalau ada kontribusi yang mungkin mengandung unsur sara, mengandung perundungan, atau bahkan mengandung plagiarisme gitu ya, juga mungkin secara teori ada miskonsepsi di perangkat ajarnya, Ibu Bapak pengguna bisa melaporkan.
Itu antisipasi layer 2 kita. Nah, antisipasi layer satunya ini adalah penelaahan begitu. Ibu Bapak sekarang ada di mana? Ibu Bapak sekarang ada di sini. Pembekalan pembekalan penelaah dan koordinator penelaah. Saya hapus dulu ada typo, pembekalan penelaah dan koordinator. Loh Mbak, siapa koordinator itu? Apakah tim PMM? Jawabannya nanti ya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tidak akan bekerja sendiri, Ibu Bapak nanti akan dibantu oleh koordinator penelaah yang mungkin perannya sama seperti fasilitator kalau Ibu Bapak sudah banyak terlibat di kegiatan bersama dengan direktorat. Jadi, fasilitator nanti yang akan membantu mereview keterbacaan umpan balik yang Ibu Bapak tulis. Di sini saat ini posisi Ibu Bapak dan Ibu Bapak hanya perlu melakukan langkah yang diberi warna biru. Jadi di kotak-kotak biru muda ini aja yang perlu Ibu Bapak lakukan. Setelah pembekalan, penelaahan akan dimulai. Lalu Ibu Bapak sebagai penelaah akan memberikan umpan balik pada perangkat ajar yang ditugaskan di lembar telaah tadi. Tugas koordinator adalah mereview umpan balik yang dituliskan oleh penelaah. Kalau udah bagus umpan baliknya, berarti langsung bisa dikirimkan ke server RKMM oleh koordinator. Kalau perlu perbaikan, berarti Ibu Bapak nanti perlu revisi. Jadi, supaya menghemat tenaga dan waktu, kami sarankan menuliskan umpan baliknya itu sambil dilihat lagi, satu, apakah sudah tepat penggunaan EYD tanda baca dan ada salah ketik enggak? Itu. Boleh juga Ibu Bapak lakukan pengecekan terkait dengan koherensi dari kalimat-kalimat yang sudah dituliskan. Kenapa? Karena semakin Ibu Bapak meminimalisir kesalahan, maka umpan baliknya akan lebih cepat dikirimkan ke RKMM oleh koordinator. Begitu. Jadi Ibu Bapak nanti akan melakukan 4 langkah seperti yang tertulis di kolom ini. Saya lanjutkan. Nah, kalau tadi Mbak Valen sudah menjelaskan tentang lembar telaah beserta juga indikator-indikator telaahnya. Apa saja yang menjadi tugas Ibu Bapak penelaah sebetulnya? Ibu Bapak mungkin berpikirnya udah kayak, wah sulit banget nih, saya harus gimana melakukan telaahnya gitu. Pasti banyak banget yang pengen saya komenin gitu. Sebetulnya kalau kita merujuk ke poin yang dijelaskan di sini Ibu Bapak tidak diharuskan untuk mempertimbangkan atau menelaah indikator di luar instrumen. Kenapa? Kalau mungkin Ibu Bapak mengikuti BIMTEK, mengikuti kegiatan penyusunan perangkat ajar yang itu periodenya panjang banget, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, maka kualitas yang diharapkan memang mungkin ya, saya boleh bilang di angka 9 dari 10 gitu. Nah, kita sedang ngomongin kontribusi mandiri nih Ibu Bapak, kontributor yang belajar tentang PMA, belajar tentang kurikulum merdeka, belajar tentang penyusunan modul ajar dari pelatihan mandiri. Nggak bisa dong kualitasnya kita harapkan juga di angka 9. Karena itu, bukan kita menurunkan standar, tapi kita menggunakan standar good enough yang cukup baik saja. Tidak harus excellent, tidak harus sangat baik. Sehingga indikator-indikator di luar instrumen seperti misal kekinian materi atau teori, penggunaan teknologi pembelajaran, diferensiasi pembelajaran, proporsi kegiatan mandiri dan kegiatan kelompok pada langkah kegiatan bukan menjadi poin utama. Bahkan kalau misalnya bahkan kalau Ibu Bapak tidak mau melihat hal ini di modul ajar pun it's okay. Karena fokus utama kita adalah melengkapi review melalui indikator-indikator yang sudah ada di form telaah atau lembar telaah gitu. Jadi Ibu Bapak tidak boleh sih kalau misalkan memang Ibu Bapak memiliki waktu begitu ya, tapi untuk mempertimbangkan indikator di luar instrumen telaah, di luar lembar telaah itu tidak menjadi kewajiban Ibu Bapak. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, Ibu Bapak diharapkan tidak meneruskan menyebarluaskan materi atau rekaman kegiatan beserta juga instrumen penelaahan yang didapat. Kenapa?
Kenapa seperti itu Ibu Bapak? Karena saat kita melakukan pembekalan, semua informasi yang kami sampaikan kepada Ibu Bapak itu mulai dari A sampai Z gitu ya. Itu mulai dari kenapa sih perlu melakukan penelaahan, alurnya sampai teknisnya. Jadi informasi yang A sampai Z ini biasanya kalau dibagikan ke pihak luar maka akan kurang gitu ya. Mungkin A sampai B aja. Mungkin F sampai J saja. Jadi Ibu Bapak diharapkan untuk tidak meneruskan atau menyebarluaskan materi, rekaman kegiatan, dan juga instrumen telaah. Ibu Bapak juga tidak diperkenankan untuk menghubungi kontributor yang ditelaah secara langsung, karena takutnya akan ada kecemburuan. Jadi misalnya saya kenal dengan Mbak Valen dan saya kebetulan menelaah modul belajarnya Mbak Valen. Saya bilang tuh ke Mbak Valen, aku lagi nelaah loh modul belajarnya Mbak Valen gitu. Nah, biasanya di sini kalau misal nih Mbak Valen terus cerita ke rekan-rekan sekolahnya gitu ya, aku tuh lagi ditelaah loh modul belajarnya oleh ibu ini dan mendapatkan hasil begini. Wah, ini biasanya akan timbul kecemburuan gitu ya. Karena antrian telaah sekarang luar biasa panjang Ibu Bapak. Di 1 bulan kita bisa menerima 700 perangkat aja. Jadi harap menjaga gitu ya apa saja poin-poin dan informasi yang sudah kita sampaikan di sini dan tidak menyebarluaskan termasuk dengan menghubungi kontributor secara langsung. Lalu apa yang perlu Ibu Bapak perhatikan selama mengikuti kegiatan penelaahan? Pertama, Ibu Bapak diharapkan menghadiri seluruh sesi pembekalan dan checkpoint. Kenapa? Karena tentunya akan banyak informasi yang saling menambah informasi yang sudah Ibu Bapak dapatkan sebelumnya. Ibu Bapak juga diharapkan untuk bisa menuliskan umpan balik sesuai dengan indikator pada instrumen, menuliskan umpan balik yang positif dan membangun, serta memastikan bahwa umpan balik bebas dari kesalahan penulisan dan penggunaan EYD. Ibu Bapak, nomor 4 ini yang sering sekali kita temui. Jadi umpan balik kan ceritanya Ibu Bapak menjadi penelaah nih. Sehingga ada ekspektasi bahwa umpan balik yang Ibu Bapak tuliskan itu sudah bebas dari kesalahan penulisan maupun kesalahan penggunaan EYD. Kalau misal nyampe ke kontributor, ada nama Ibu Bapak di situ, dan masih banyak sekali kesalahan baik itu penulisan maupun yang lain-lain, maka kredibilitas sebagai penelaah tentunya juga akan dipertanyakan. Nama Ibu Bapak akan muncul sebagai penelaah di setiap perangkat ajar yang Ibu Bapak telaah. Sehingga Ibu Bapak perlu memastikan bahwa apa yang Ibu Bapak tuliskan adalah sesuatu yang Ibu Bapak lakukan secara bertanggung jawab. Lalu, Ibu Bapak juga diharapkan untuk melakukan revisi sesuai saran koordinator penelaah jika ditemukan ada kesalahan penulisan atau masukan yang kurang spesifik pada umpan balik. Gitu. Jadi nanti misal koordinator menghubungi Ibu Bapak gitu ya untuk memberikan beberapa poin revisi, maka Ibu Bapak diharapkan untuk bisa memberikan revisi begitu sesuai dengan arahan koordinator Ibu Bapak masing-masing. Oke, saya sampai di sini dulu nih. Ruang lingkup kerja penelaah. Kira-kira ada pertanyaan? Saya akan buka satu pertanyaan dulu. Adakah Ibu Bapak? Sebelum nanti makin banyak pertanyaan di akhir. Oke. Tampilan RKMM. Oh, terkait dengan tampilan RKMM ini nanti akan kita tindak lanjutinya di hari Jumat ya, Ibu Bapak, saat pembekalan teknis. Jadi kita satu persatu dulu supaya kita bisa fokus pada poin-poin sesuai dengan tema pembekalan kita. Satu pertanyaan, silakan Bu Islamia. Sedikit, Bu. Oh, baik. Dengan Ya. Bapak Azhar. Iya, Bu. Saya Azhar dari SMK PPN Bima. Sedikit mau bertanya, Bu. Ketika nanti proses pemberian umpan balik dari hasil yang ditelaah, apakah nanti ada juga pembekalan bagaimana cara untuk memberikan umpan balik? Karena berhubung kami juga kan bukan guru bahasa Indonesia, kadang itu juga menjadi sedikit acuan untuk kami ke depannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Azhar. Ibu Nuria, saya jawab setelah ini ya. Saya ke Pak Azhar dulu. Baik, Pak Azhar, betul. Saya
saya bisa menyampaikan materi tersebut, tapi nanti sebetulnya di setiap pembekalan kita, topik tentang bagaimana menuliskan umpan balik yang baik itu akan disinggung. Jadi misal di pembekalan modul ajar, nanti pasti akan ada bagian yang fokus pada hal itu. Walaupun kita tetap ngomongin substansi ya, Ibu Bapak. Di modul project juga seperti itu. Saya akan fokus pada poin tersebut di hari Jumat nanti. Tapi bukan berarti di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, walaupun materinya membahas substansi, tidak akan ada diskusi tentang topik penulisan umpan balik yang baik. Gitu. Saya juga akan memberikan kepada Ibu Bapak materi atau bahan bacaan gitu ya, tambahan, dan juga nanti ada alat bantu yang akan saya perkenalkan nanti. Yang paling mudah sebetulnya Ibu Bapak, dan ini saya yakin Ibu Bapak sudah banyak yang pakai, adalah ChatGPT. Saya lihat Ibu Bapak di asesmen awal banyak sekali Ibu Bapak yang sudah menggunakan ChatGPT, tetapi tidak secara etik, correct. Gimana Ibu Bapak? Iya, tapi saya senang gitu ya Ibu Bapak mulai menggunakan alat teknologi nih dalam menelaah. Ada tapinya. Tapi sebaiknya ketika Ibu Bapak misal menggunakan ChatGPT, Ibu Bapak juga perlu meninjau kembali apakah jawabannya sudah seperti ide yang ingin Ibu Bapak sampaikan. Jadi, Ibu Bapak, saran saya yang paling gampang, Ibu Bapak coba tuliskan dulu umpan baliknya. Yang Ibu Bapak masukkan ke ChatGPT adalah olahan bahasanya. Yang saya lakukan biasanya adalah, misal nih saya udah bikin kalimat, terus saya masukin tuh ke ChatGPT. Revisi atau buat kalimat atau paragraf berikut menjadi lebih koheren dan mudah dibaca. Itu Ibu Bapak masukin kalimat Ibu Bapak ke ChatGPT, dia akan mengenerate bentuk kalimat yang lebih cepat. Jadi idenya itu tetap dari Ibu Bapak. GPT akan membantu olah bahasanya. Yang terjadi di form assessment yang Ibu Bapak isi adalah Ibu Bapak suruh GPT-nya mikir dari awal. Ibu Bapak kasih tuh langkah pembelajaran TP, tujuan pembelajaran. Ibu Bapak masukin ke GPT. Langkah pembelajaran, Ibu Bapak masukin. Tolong tinjau apakah TP dan langkah pembelajaran ini sudah selaras. It's not like that. Gitu. Jatuhnya bahasanya akan jadi bahasa mesin. Gitu. Dan itu sangat berbeda dengan bahasa Ibu Bapak sebagai seseorang yang ngajar mapel tersebut, yang ngotak-atik mapel tersebut, yang membahas mapel tersebut tiap hari. Gitu ya, Ibu Bapak. Oke. Kurang lebih begitu Pak Ashar. Jadi jangan khawatir terkait dengan penggunaan bahasa, karena sebetulnya pun kita tidak melarang penggunaan GPT, hanya saja judgement Ibu Bapak sebagai penelaah diperlukan dulu di situ, bahasanya kemudian diolah oleh GPT. Saya lanjut dulu ya Ibu Bapak sebelum nanti kita lanjutkan diskusi. Oke. Ini alur kerja kita secara, kalau saya bisa jelaskan bagannya gitu ya Ibu Bapak. Jadi nantinya ada tahap persiapan, tahap proses, dan juga tahap refleksi, tahap pasca penelaahan, dan ini adalah beberapa hal yang nantinya akan kita lakukan beserta dengan cara melakukannya, gitu ya Ibu Bapak. Tujuan dari penulisan umpan balik kita adalah menuliskan umpan balik yang bisa dipahami secara mandiri oleh kontributor, karena revisi hanya bisa dilakukan satu kali. Itu saja. Di sini disebutkan Ibu Bapak, penelaah perlu melakukan revisi jika umpan balik dirasa belum sesuai oleh koordinator penelaah. Ibu Bapak jangan khawatir, koordinator penelaah yang kita ajak untuk kolaborasi bareng di sini adalah penelaah-penelaah yang sudah terlibat di kegiatan sebelumnya, dan tentunya sudah pernah terlibat di banyak kegiatan lain sebagai fasilitator. Insya Allah, kalau Ibu Bapak ada kendala, peran koordinator di sini bukan untuk marah dan memberikan negatif judgment tapi untuk mengingatkan satu, dan juga dua, untuk membantu pemantauan progres. Di gelombang 2 ini kami ada 250, hampir 260 penelaah. Kalau hanya tim MM yang melakukan monitoring,
terkait dengan progres tentunya ini akan menjadi satu hal yang sangat sulit gitu ya Ibu Bapak. Karena itu peran koordinator penelaah di sini dibutuhkan. Saya lanjut dulu. Koordinator penelaah di setiap jenjangnya bisa Ibu Bapak lihat di sini. Mungkin ada nama-nama yang sudah cukup familiar. Ibu Bapak, kita sedang tidak ngomongin senior-junior, kita tidak sedang ngomongin siapa yang lebih jago, tapi kita sedang ngomongin kolaborasi, kerjasama, dan gotong royong. Kalau Ibu Bapak merasa bahwa, aduh kok saya ini perasaan tugasnya udah banyak tapi masih dipantau-pantau gitu ya, tentunya sistem yang kami buat, yang kami coba laksanakan adalah sistem yang bisa membantu penyelesaian tugas sekian ratus penelaah ini berjalan dengan baik. Jadi tidak ada niatan kami untuk meragukan Ibu Bapak, tapi memang terjadi di gelombang 1 Ibu Bapak, di mana ada sekitar 20 penelaah yang tidak melakukan penugasan sama sekali. Dan akhirnya tidak kami berikan template untuk mendapatkan bukti dukung RHK. Sehingga kami rasa ini bukan cara ini bukan kami lakukan untuk meragukan kredibilitas Ibu Bapak, tapi kami mengantisipasi jika ada kendala-kendala seperti itu. Kalau Ibu Bapak merasa bahwa Mbak, kayaknya saya nggak sanggup deh, Mbak, kayaknya tugasnya banyak banget ya, Mbak, saya tiba-tiba harus ikut pelatihan apa misal, maka Ibu Bapak boleh menyampaikan kepada kami sehingga Ibu Bapak tidak kami berikan penugasan. Sebelum nantinya kami berikan penugasan, penelaahan berjalan, lalu ternyata Ibu Bapak tidak bisa melaksanakan penugasan. Gitu. Ini lini masa kita secara tanggal, setiap 1 minggu nanti akan ada checkpoint ya Ibu Bapak. Checkpointnya nanti akan dalam format diskusi, jadi nanti kendala-kendala apa yang ditemui akan kami berikan cara untuk menanggulanginya gitu. Jadi checkpoint 1 di tanggal 23, checkpoint 2 di tanggal 30 September. Pekan revisi oleh kontributor itu bukan Ibu Bapak yang melakukan revisi ya, tapi ini setelah umpan baliknya kita kirimkan ke kontributor, kontributor akan merevisi sesuai umpan balik yang Ibu Bapak tulis. Nah, pekan pengejakan revisi ini baru oleh Ibu Bapak. Saya lanjutkan terkait dengan load kerja. Ibu Bapak akan rata semuanya mendapatkan 10 perangkat ajar yang merupakan gabungan dari modul ajar, bahan ajar, dan modul project. Semua rata. Dapat MA-nya berapa, Mbak? BA-nya berapa? Semua bervariasi, gitu ya. Tapi kami berusaha prioritaskan modul ajar dan modul project dulu. Berdasarkan apa, Mbak, dapat modul ajar, modul projectnya lebih banyak dibandingkan bahan ajar? Berdasarkan kontribusi yang masuk ke PNM. Sesuai dengan jenjang dan mapel Ibu Bapak. Gitu ya. Kami sangat merekomendasikan Ibu Bapak untuk mengikuti pembagian beban kerja berikut. Ini rekomendasi kita dan rasanya ini yang akan memudahkan kita semua secara kolektif. Sebelum checkpoint 1, nanti ada di rentang tanggal 16 sampai 23, diharapkan Ibu Bapak sudah menyelesaikan 5 perangkat ajar. Akan sangat baik gitu ya, jika di tanggal 19, Ibu Bapak sudah menyelesaikan 2 perangkat ajar. Lalu di checkpoint 2 tanggal 30, targetnya adalah selesai 10 perangkat ajar. Dicicil dulu, tanggal 26 selesaikan 7. Begitu ya Ibu Bapak, supaya nanti koordinator juga nggak kewalahan ngeceknya di akhir, dan Ibu Bapak juga nggak panik-panik menjelang deadline gitu. Jadi rekomendasi beban kerja ini bukan sesuatu yang wajib, tapi kami sangat sarankan untuk kemudahan kita bersama. Estimasi waktu yang diperlukan untuk menelaah adalah sebagai berikut, tapi tergantung juga dengan kualitas perangkat ajarnya. Alat komunikasi yang akan digunakan Ibu Bapak pertama, dan ini sudah kita buat, grup WA penelaah tiap jenjang bersama koordinator dan tim PMM. Jadi di sini nanti akan digunakan untuk menerima dan merespon pertanyaan yang diajukan penelaah saat kegiatan berlangsung. Tapi sepertinya grup WA ini akan kita jadikan satu arah begitu ya Ibu Bapak. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dilakukan di grup WA yang kedua, yaitu antar koordinator dan penelaah. Ini nggak saya jadikan opsional deh, ini wajib nanti akan dibuat oleh koordinator untuk komunikasi dengan penelaah. Kenapa? Yang grup WA pertama itu kita jadikan satu arah, Ibu Bapak, karena tujuannya untuk menyampaikan informasi, biasanya infonya suka tenggelam.
Jadi nanti kalau ada pertanyaan, Ibu Bapak silahkan ajukan di grup kedua, yaitu grup WA koordinator dan penelaah. Nanti kami akan melakukan pengumuman-pengumuman melalui grup WA yang pertama. Gitu. Ini saya fokuskan memberikan pengumuman. Ibu. Oke, sampai di sini Ibu Bapak. Kita masih punya waktu untuk diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa juga kita tampung di akhir, tapi bolehlah kita diskusi dulu. Saya silakan dulu ke Bu Islamia. Tadi Bu Islamia sudah angkat tangan. Silakan Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih Mbak Uyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengaran nih suara Mbak Uyun. Oke. Ya. Oh ya. Baik Mbak Uyun, ini mau tanya sedikit terkait dengan komponen minimum. Nah, sejauh yang kita ketahui kan komponen minimum seperti yang kita sebutkan tadi sama-sama ya, di antaranya tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen, dan media pembelajaran. Nah, di luar dari ketentuan tersebut, misalnya ada beberapa item yang biasanya kalau guru penggerak itu biasanya paketnya lebih banyak, paket isi modul ajarnya lebih banyak. Nah, apakah di luar ketentuan tersebut kita juga ikut meninjau? Karena nanti standar indikatornya otomatis kan lebih banyak lagi kalau misalnya kita mengacu pada modul ajar yang kompleks gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sudah kita lalui sebelumnya itu kan terdiri dari beberapa indikator yang di luar dari apa yang dimiliki oleh kontributor-kontributor. Maksudnya kontributor itu banyak stoknya gitu, banyak stoknya dalam modul ajar. Sedangkan yang kita tinjau itu hanya beberapa komponen aja dan beberapa indikator saja. Nah, di luar dari itu apakah itu juga perlu kita jadikan sebuah referensi, Mbak, ketika kita masukkan ke dalam umpan balik? Demikian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Islamia. Betul Ibu Bapak bahwa variasi perangkat ajar, apalagi modul ajar ya, yang kita bahas di sini memang cukup banyak. Dan PMM tidak melarang variasi tersebut ya, Ibu Bapak. Jadi sebetulnya mau dirancang secara sederhana dengan menggunakan komponen minimum saja atau kompleks dengan menggunakan tambahan-tambahan tertentu itu sebetulnya tidak apa-apa. Jadi 4 komponen minimum tadi adalah pakemnya nih Ibu Bapak. Dan itu adalah kunciannya gampangnya. Kalau selama misal TP selaras dengan langkah dan assessment itu sudah oke gitu. Jadi sekompleks apapun modul ajarnya, kunciannya ada di situ. Dan kuncian-kuncian itu yang kita masukkan ke form telaah kita. Kalaupun nanti ada variasi, variasinya tetap perlu ditelaah enggak? Perlu ditelaahnya dari segi keterbacaan aja Ibu Bapak. Jadi misal banyak typonya nih, tapi di luar komponen minimum tadi gitu, ya nggak apa-apa kita berikan masukan. Hanya saja kalau secara substansi hanya cukup di komponen minimum itu tadi saja. Sediverse apapun modul ajarnya, rasanya, kunciannya, dan kualitas dasarnya itu bisa dilihat dari komponen-komponen minimum itu tadi. Itu Bu Islamia, terima kasih. Ya Mbak, sama-sama. Berarti maaf Mbak, intinya berarti kita nggak mengacu pada sekompleks apa materi, apa modul ajar yang mereka sampaikan, selama itu mengacu pada kesesuaian antara beberapa komponen minimum tadi Mbak ya? Iya Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya Bu, saya ke Bu Dewi Oktaviana. Silakan Ibu Dewi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Dewi Oktaviana dari Gorontalo. Ya, mohon maaf Mbak Uyun, ini saya mau bertanya tentang tadi sempat saya dengar sebulan saja sudah ada sekitar 700-an perangkat ajar yang masuk. Nah, di sini setelah saya melihat lini masa di sini kita mulai
dari 9 September sampai dengan 26 Oktober. Kemudian 26 Oktober itu sudah mulai penyusunan bukti dukung di RHK. Begitu mungkin di share di WA. Dan tadi sudah di share juga di Zoom. Di sini yang saya tanyakan, apakah setelah tanggal 26 Oktober itu kami masih diberikan kesempatan untuk menelaah lagi atau bagaimana, Bu? Iya, terima kasih. Ya, Baik, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dewi, terima kasih. Kesempatan untuk menelaah lagi berarti kan ada di gelombang 3 ya, Ibu Bapak, yang mana kalau kita lihat dari timeline-nya adalah dari Oktober sampai dengan Desember. Nah, Oktober akhir atau November awal sampai dengan Desember. Nah, terkait dengan perencanaan gelombang 3, tentu kami masih sambil persiapkan nih Ibu Bapak. Apakah kemudian akan ada rekrutmen lagi atau kita langsung ambil saja dari penelaahan gelombang 2? Ini masih dalam tahap pertimbangan. Kenapa Ibu Bapak? Karena tentunya ketika kami menyebarkan rekrutmen gitu ya, pasti akan ada saja yang mengharap untuk segera tergabung di penelaah gelombang tersebut karena sudah menyusun RHK sebagai penelaah gitu ya misalnya Mbak. Jadi cara paling keputusan paling bijaknya seperti apa itu masih kami pertimbangkan. Bijak dan juga efektif nih Bapak. Bijak sehingga kami tidak mengambil kesempatan Ibu Bapak yang mungkin ingin jadi penelaah, tapi juga efektif untuk kami supaya kami bisa menyelesaikan antrian telaah. Sebagai informasi untuk Ibu Bapak, perangkat ajar yang masuk ke penelaahan gelombang 2 ini itu adalah antrian mulai dari bulan Februari sampai Februari, Maret, April, Mei, sampai Mei atau ke Juni gitu. Jadi ini belum semua Ibu Bapak. Masih banyak antriannya sebetulnya. Kalau kami tidak bisa selesaikan di tahun ini, berarti akan di carry over, akan dibawa ke tahun 2026 gitu. Jadi keputusannya seperti apa? Nanti tentunya kami akan secara fair share ke Ibu Bapak. Kami nggak akan pelit-pelit berbagi info gitu ya Ibu Bapak. Dan kami pastikan setelah kegiatan sertifikat tidak perlu menunggu lama, langsung bisa kami berikan ke Ibu Bapak selama penugasannya memang betul sudah diselesaikan. Begitu Bu Dewi, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Siap, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Saya ke Pak Agus Supriyadi sebelum ke Pak Taharudin. Pak Agus, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan. Terima kasih Bu. Mohon maaf, kameranya saya tutup soalnya jaringannya kurang bagus. Silakan Pak. Ini pertanyaannya, tadi kan dipaparkan alur pekerjaannya gitu. Ada 2 perangkat ajar sampai 5 itu di checkpoint pertama gitu. Misalnya kita punya waktu gitu sepulang dari kerjaan kita melebihi dari itu atau kurang dari 5 atau lebih dari 5 itu apakah diperbolehkan atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang berikutnya itu seperti yang dikatakan Ibu Islamiyah tadi, perangkat ajar kan zaman sekarang itu yang namanya merdeka Bu ya, banyak versi gitu ya, tapi memiliki tujuan yang sama gitu. Kalau kita lihat, kalau kita hanya mengamati atau menelaah tujuan pembelajaran, lalu keselarasan asesmennya, lalu kebutuhan langkah pembelajaran dan media pembelajaran, kayaknya kurang ini deh, kalau saya amati tanpa melihat lagi model pembelajaran yang digunakan. Karena apa? Asesmen itu akan berpengaruh terhadap model pembelajarannya juga karena tidak selaras dengan model pembelajaran pada langkah pembelajaran itu melahirkan pada asesmen akhir juga itu tidak akan selaras. Maka apakah tidak perlu ditambahkan menjadi acuan juga itu kita betul-betul melihat model pembelajaran yang dipakai sehingga keselarasan antara tujuan asesmen awal maupun asesmen akhir dengan langkah pembelajaran itu bisa tercapai sehingga kita memberikan umpan balik itu bisa lebih
jelas gitu, Bu. Itu pertanyaan saya. Dan tadi mohon maaf saya belum memperkenalkan diri ya, saya Agus Supriyadi. Kesehariannya mengajar di SMA Negeri 1 Manggalewa yang berada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Bapak alasan dibalik gitu ya, kalau kita bisa tarik mundur kenapa kok akhirnya hanya 4 komponen minimum itu adalah hasil diskusi antara satu, kami di tim PMM setelah melihat banyak variasi perangkat ajar, dan dua, dengan Beskap. Jadi apa yang kami lakukan, misal nih Ibu Bapak, kami ingin menentukan indikator ini untuk menjamin kualitas perangkat ajar. Kami tidak melakukan hal ini sendiri, tapi kami juga meminta pertimbangan kepada Beskap. Saya paham sekali dengan apa yang Pak Agus Supriyadi ingin untuk capai gitu ya. Tapi memang kita berbicara tentang kualitas perangkat ajar yang masuk ke PMM yang mana masih, coba deh ntar Ibu Bapak lihat. Saya berbit ya. Saya berbicara tentang perangkat ajar yang masuk dan dikontribusikan ke PMM. Bahkan Ibu Bapak sekedar melihat kembali langkah gitu ya. Yang paling simpel deh. Bahkan untuk sekedar menulis perangkat ajar tanpa kesalahan penulisan, tanpa tanpa ada typo, itu menjadi sesuatu yang mahal gitu. Jadi kalau kita memasang target capaian yang terlalu tinggi untuk para kontributor, takutnya ada perasaan discourage gitu ya, ada perasaan bahwa enggak deh, kayaknya nggak pengen deh kontribusi ke PMM lagi karena standarnya terlalu tinggi. Dan ketika kita memberikan umpan balik, maka kita harapkan umpan baliknya itu di level yang cukup universal sehingga penelaah dengan standar kompetensi manapun bisa memahami. Jadi betul kami paham bahwa secara idealnya ada target tertentu gitu ya, ada standar tertentu yang seharusnya kita tetapkan, tapi kita sedang berbicara tentang kompetensi kontributor yang belum merata. Kita sedang berbicara tentang kualitas perangkat ajar bukan yang ideal tapi good enough. Kita sedang berbicara tentang bagaimana banyak sekali kontributor yang bahkan perangkat ajar itu typo-nya masih banyak gitu. Jadi kalau kita berikan target yang terlalu tinggi, standar yang terlalu tinggi, takutnya tujuan PMM untuk belajar dan berkarya itu justru nggak tercapai. Begitu ya Pak Agus. Jadi standar ini merupakan sesuatu yang sudah melalui pertimbangan panjang, kurang lebih pertanyaan tentang standar kita bisa sepakati jawabannya kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Agus, pertanyaannya. Ibu Neneng, saya sebelum ke pertanyaan yang lain, saya ke Ibu Neneng ya, Ibu Bapak. Seperti yang sudah kami sampaikan di informasi bahwa kewajiban dan hak penelaah sudah kami sampaikan secara gamblang di informasi terkait dengan informasi saat kami memberikan form rekrutmen, bahkan informasi saat kami sudah memberikan form komitmen. Ibu Bapak, kami tidak bisa menjanjikan dukungan yang mungkin Ibu Bapak harapkan. Dukungan-dukungan lain yang kami tidak pernah sebutkan. Kami tidak bisa menjanjikan hal tersebut. Karena itu di luar kapasitas kami, karena itu di luar apa yang kami bisa dorong untuk saat ini. Karena itu kami berikan form komitmen ke Ibu Bapak. Karena itu kami sampaikan ke Ibu Bapak bahwa Ibu Bapak memang saat ini yang kami bisa lakukan adalah memfasilitasi Ibu Bapak dengan kesempatan belajar. Yang kami bisa lakukan adalah memfasilitasi Ibu Bapak dengan kesempatan networking. Ibu Bapak, apakah sudah menerawang gitu ya? Kenapa Ibu Bapak kami berikan undangan sebagai penelaah? Kami tidak mengirimkan undangan sebagai penelaah kepada seluruh kontributor PMM, Ibu Bapak. Kami mengirimkan undangan sebagai penelaah dari satu, referensi kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah Ibu Bapak ikuti.
Di situ Ibu Bapak biasanya mendapatkan rekomendasi. Di situ biasanya para fasilitator Ibu Bapak memberikan atau mengisi rekomendasi atau mengisikan refleksi terhadap penelaah gitu ya, terhadap kontributor. Jadi ini adalah sesuatu yang bersambung Ibu Bapak. Ibu Bapak boleh deh tanya penelaah, tanya koordinatornya. Bapak sebelumnya ikut kegiatan apa? Mungkin sebelumnya saya pernah ikut penyusunan ini, dan ini gitu. Kami percaya bahwa cycle untuk belajar dan berkembang di PMM ini kami bangun untuk bisa terfasilitasi dengan baik. Jadi Ibu Bapak, kalau ada dukungan-dukungan yang mungkin Ibu Bapak harapkan saat ini, tapi belum bisa kami fasilitasi, bukan berarti kami nggak mau, bukan berarti kami tega Ibu Bapak. Percayalah bahwa kami sudah mendorong. Tapi ruang kami ternyata tidak seluas yang kami inginkan. Satu. Dan kedua, Ibu Bapak, kami dengan sepenuh hati gitu, pengen bahwa Ibu Bapak tidak hanya lepas satu kegiatan lalu terputus sudah cycle pembelajarannya. Kami ingin ada continuity gitu ya. Kami ingin ada keberlanjutan dari apa yang sudah kita lakukan di satu kegiatan ke kegiatan lainnya, begitu seterusnya. Mungkin bahkan itu bukan hanya dari kami sumbernya keberlanjutannya, tapi juga dari rekan-rekan yang Ibu Bapak temui. Saya hanya bisa berbicara sebatas ini dulu Ibu Bapak. Semoga makna tersirat yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya ke Pak Taharudin sebelum kita ke Pak Saifullah dan Ibu Hastuti. Pak Taharudin, silakan. Rizka, punya Armi, apa punya tutup spidol yang nggak dipakai? Sudah Pak, bisa didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spidol apa Ranca? Tutup nggak tuh? Sebelumnya Tutupnya saja. saya mengucapkan banyak terima kasih karena perasaan saya sudah 2 kali diundang ini Bu. Di pertama sama kedua, cuman di pertama itu saya tidak konsentrasi karena ada beberapa hal yang saya kerjakan, tapi yang kedua ini alhamdulillah saya perhatikan karena saya menganggap bahwa kesempatan ini tidak datang 2 kali. Insya Allah, amin. Mungkin lanjut aja Bu, masalah pertanyaan saya tadi tentang checkpoint Bu. Di checkpoint tadi itu kan ada target mungkin di tanggal berapa harus 3 modul aja, nanti di tanggal berapa 5 modul aja sampai 10 modul aja. Ini semisal Bu, karena sebagian besar kita di sini adalah guru dan ada kewajiban yang harus kita selesaikan. Semisal Bu ada di tanggal berapa nanti yang harus kita selesaikan itu 3, tetapi target kita di tanggal itu hanya mampu menyelesaikan 2. Apakah ada kebijakan atau mungkin ada teguran atau seperti apa Bu? Karena kita namanya guru, kita tidak tahu seperti ini. Mungkin nanti kami mengambil waktu luang dari jam kewajiban kami Bu untuk menelaah modul-modul ajar seperti itu Bu. Kemudian yang kedua Bu, ya, tentang komponen minimum Bu.